warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Rahasia Sholat Istiqoroh. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jadi mulai latih Pak, latih. Dan itu latihannya sholat istikharah. Coba apa sholat istikharahnya cuma mau nikah doang kan? Kalau nggak nikah lagi nggak usah istikharah dia. Gimana, mau nikah lagi? Enggak, istikharah itu bukan ketika kita mau nikah doang. Nabi mengatakan idza hamma ahadukum, jika kamu punya masalah, keinginan, cita-cita, project, maka wudhulah yang bagus, lalu sholat 2 rakaat, baca doa istikharah. Itu doa ngomong ke hati kita hadapkan kepada Allah. Canggih gitu. Orang kalau biasa doa istikharah, dia akan terbiasa berdialog dengan jiwanya. Itu melewati meditasi Pak. Lewat meditasi itu cuma mengosongkan diri. Ini langsung berbicara dengan sumber keheningan itu. Orang meditasi kan mencari keheningan. Ini udah langsung sumber yang memberikan hening itu siapa? Kan Allah. Selesai di tangan Allah itu sudah. Ya, udah cukup. Waduh, antum mau nambah? Ya ini kalau dosa yang mulut itu kan kalau kurang bagus ya. Terus kalau jari itu gimana? Sama nggak dengan? Kalau kolbu itu punya makna, diterjemahkan oleh lisan. Karena dulu sosial media itu cuma ngomong, orang Arab kan pakarnya ngomong, maka mereka bisa mengubah kalam dengan syair-syair yang indah. Sekarang lebih canggih. Sekarang pakai apa? Isi kolbu bisa diterjemahkan tidak hanya oleh lisan, tapi bisa diterjemahkan oleh jari. Semuanya diminta persaksian. Itu juga, maka kalau ditambah nih, antum canggih juga ya, kayaknya memang harus ada kitabnya ya. Diamnya jari tidak berkomentar kecuali yang baik dalam sosial media ya. Jadi diamnya jari ketika dia tidak berkomentar, tidak memberikan tanggapan kecuali tanggapan itu baik. Karena semuanya dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Itu berbicara juga tuh. Canggih emang sekarang ya. Kalau Nabi Musa hidup tuh, Nabi Musa juga bingung. Ini kalian bisa ngomong jarak jauh ya? Bisa jarak jauh kita ngomong, bisa komentar jarak jauh kita. Makanya Nabi Musa pengen jadi umat akhir zaman. Kita nggak pernah minta kan? Pernah minta nggak dulu? Nggak inget ya? Sebenarnya kita pernah minta, tapi di alam lain. Yuk, ada Ustaz Harun. Ya, dibacain, silakan. Izin nanya Buya, karena kita tidak boleh zalim terhadap siapapun, bahkan diri kita sendiri. Pertanyaan, bila kita merasakan keinginan untuk minum khamar atau maksiat, bila kita hindari ini, malah zalim. Maksudnya apa itu? Kita nggak mau zalimin orang. Terus? Ya, izin nanya Buya, karena kita tidak boleh zalim terhadap siapapun, bahkan diri kita sendiri. Pertanyaan, bila kita merasakan keinginan untuk minum khamar atau maksiat, bila kita hindari ini, malah zalim. Ya, nanyanya polos banget ya. Ya, bagus. Jadi ada konsep sebagian orang, zalim itu tidak mengikuti keinginan, bukan. Zalim itu lawan dari keadilan. Keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, fitrahnya. Kita difitrahkan nggak maksiat? Difitrahkan nggak? Diperintahkan nggak untuk minum khamar? Maka di saat ada keinginan itu kita nggak penuhi, emang kemudian jadi zalim? Enggak, justru kalau kita ikuti itulah yang zalim. Ini contoh yang sering saya pakai. Anak kita umur 10 tahun minta beli motor, dia pengen pakai motor. Bapak kasih atau bapak tahan? Zalim ketika bapak menahan, duit ada padahal. Itu zalim atau adil? Jadi keadilan itu tidak mesti dengan memberi ke semua keinginan. Keadilan itu kadang bisa dengan menahan satu pemberian. Karena kita sayang kepada anak, nggak kita beliin Pak. Kecuali Bapak pengen matiin anak cepet-cepet, ya beliin aja, gitu.
Ya kan? Ilustrasinya dapat? Hawa nafsu kita tuh kayak anak kecil, keinginannya banyak. Kalau belum sampai saatnya, jangan dikasih. Kalau khamar kan di surga doang. Kalau maksiat, ada sesuatu yang dia tidak maksiat jika sudah akad misalnya. Makan punya orang haram, tapi kalau sudah beli nggak haram, gitu. Ya. Dan lain-lainnya contohnya. Ya, Wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz? Satu lagi terkait. Ya. Cara mengetahui kabar yang dari Allah atau dari syaitan, bagaimana kalau kabar itu kelihatannya baik? Kabar ya? Gimana pertanyaannya? Memahami kabar yang masuk ke kolbu dari Allah itu bukan? Oh, oke. Baik. Kolbu yang berzikir kepada Allah pasti yang masuk ke dalamnya nur. Tapi kolbu yang isinya kelalaian kepada Allah pasti masuknya dari syaitan. Maka perhatikan, di saat sinyal-sinyal itu masuk, kita lagi zikir atau kita lagi mikir. Kita lagi zikir atau lagi mikirin dunia. Kalau lagi mikirin dunia, walaupun casingnya casing akhirat, itu tidak baik. Jangan diambil. Ya. Itu indikatornya. Dari mana itu? Dari hadis Imam Ahmad, hadis Imam Tirmizi. Setan itu dan malaikat mempunyai belalai khusus ke kolbu. Jika dia zikir, maka belalai malaikatlah yang ada, sayap malaikatlah yang muncul. Jika tidak, maka belalai si iblis syaitan lah. Bukan belalai lagi ya. Kalau lagi banyak nyamuk nih, kenapa nih? Dia kan bisa juntikin tuh. Suntikan itu tuh apa namanya tuh? Sumut. Itu sumut. Jadi sumutnya syaitan itu bisa nembus ke kolbu kalau kolbu tidak ada pertahanan namanya zikrullah. Ya. Karena kita tidak mampu zikir setiap saat seperti baginda Nabi, maka kita minta perlindungan kepada Allah pagi dan sore. Apa perlindungannya? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tolong tetapkan hati kami dalam agamamu, taat kepada-Mu, supaya gak kemasukan. Jadi walaupun nih saya pegang kitab Pak, saya duduk di masjid, saya duduk di mimbar ngomong pakai ayat Quran, tapi kalau saya tidak berlindung kepada Allah dan minta bantuan Allah, kalau saya berceramah, ceramahnya akan berisi kalam-kalam syaitan. Kalau nanti mirip-mirip kayak binatang buas, tapi pakai dalil, itu aja bedanya. Agak soleh dikit, pakai dalil, galaknya berdalil Pak. Nah, kita nggak mau begitu ya. Kita maunya, ya sesuai dengan kepentingan kolbu itulah. Oke, cukup ya. Nih, Masya Allah, antum mau kawin? Mau istiqoroh? Pendapat ini kalau pemungkaran, banyak pemungkaran terjadi karena dia melakukan itu. Oh, itu beda lagi. Ya. Ntar dulu, kita terjemahin dulu. Mungkar artinya apa? Ini pertanyaannya bagus nih. Kemungkaran banyak terjadi karena diamnya orang-orang. Oke, semangat ya. Ini kalam benar, tapi jangan ditaruh di tempat yang tidak benar. Untuk membenarkan salah satu sikap beberapa orang dan kelompok yang tidak sesuai juga dengan kema'rufan. Munkar lawannya ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Dari kata arafa, sesuatu yang diketahui bahwa dia baik. Itu ma'ruf namanya, pantas. Lawannya munkar, yang diingkari kebaikannya. Paham sudah? Maka sesuatu yang diingkari kebaikannya, mungkar itu ada prosedurnya kalau ingin mengingkarinya. Dan pengingkaran terhadap kemungkaran itu caranya dengan taghayyur, bukan dengan halak, penghancuran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Ini berarti kan lafaznya, ini lafaz orang nggak perhatiin benar-benar. Orang maunya hancur-hancurin aja. Siapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, sesuatu yang tidak terlihat ada kebaikan di dalamnya, falyughayyir, rubahlah tidak ada kebaikan menjadi baik. Yughayyir, rubah, ghayyara yughayyiru taghyiran. Bukan hancurkan lafaznya. Dirubah Pak, bisa nggak ngerubah itu? Kalau yang kita bayangin apa? Siapa yang melihat kemungkaran, hancurkan gitu kan? Nggak begitu. Kemungkaran itu yang dirubah kemungkarannya atau pelaku kemungkarannya. Antum nih, ada tempat orang mabuk-mabukan, terus hancurin botol-botol, emang begitu? Nggak begitu. Yang minumnya dan yang punyanya yang dibenerin, itu yang disebut yughayyir, merubah. Gimana caranya supaya orang berubah, tapi dia nggak tersinggung dan dia nggak merasa tersiksa? Itu yang disebut ma'ruf.
Makanya jangankan ayat hadis tadi ya. Di surat Luqman, ketika ada orang tua kita yang berbeda keyakinan dengan kita, apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya bil ma'ruf. Bersahabatlah, sikapilah, tanggapilah orang tuamu yang beda keyakinan itu dengan ma'ruf. Dengan yang sepantasnya, yang menurut orang baik. Anak kalau ke orang tua gimana bagusnya? Ma'ruf namanya. Itu arti ma'ruf. Jadi ini hemat kita nih ketika merenung Nabi SAW. Siapa yang melihat kemungkaran yang tidak ada nilai kebaikan di dalamnya, maka rubahlah. Falyughayyirhu. Siapa yang dirubah? Pelaku kemungkarannya. Kecuali sudah mentok, baru dia nggak mau, baru kemudian menggunakan kekuatan kekuasaan untuk menghancurkan tempat itu. Dan kita lihat ya di apa namanya, Gang Doli dulu ya di Surabaya. Itu caranya kan sangat ma'ruf. Orang-orangnya diberikan skill, nggak ada pengusiran, penghancuran, nggak ada. Digiring-giring, diseret-seret, nggak ada. Bubar dengan baik, dengan ma'ruf, gitu. Ada seorang wali masuk Pak ke tempat lokalisasi itu. Dia pesan perempuan paling cantik. Dia pesan kamar paling mewah. Di tengah-tengah, jadi dicari mana-mana tempat yang tengah. Masuklah ke kamar berdua sama yang cantik itu. Dia wali nih, penyamar. Sampai di dalam, dia nggak pegang, nggak sentuh sama sekali sih. Kalau kita langsung serobot kali Pak ya. Iman kita lemah, nggak kuat kita. Cuma wali-wali tertentu yang bisa. Malah dia sholat. Dia sholat 2 rakaat, bermohon, nggak tahu apa yang diminta. Habis itu dia keluarkan uang, tambahan tips, padahal tadi udah dibayar. Tambahan tips yang gede sekali untuk si perempuan. Perempuan itu bingung, kenapa saya jadi jamak? Malah nangis. Apa saya jelek? Enggak, kamu ngajar, kamu cantik. Tapi saya dapat tugas di sini. Akhirnya perempuan itu minta dinikahi. Ya nggak dinikahi, dia kan cuma tugas doang. Tugas untuk sholat di situ. Nggak lama setelah itu bubar itu Pak, lokalisasi. Itu namanya ya, cara yang ma'ruf. Habis itu Allah ilhamilah orang-orang yang berpuasa di tempat itu, lalu mendapat kekuatan yang nggak tahu datang dari mana, lalu bisa menghabiskan orang-orang yang atau berkomunikasi dengan baik, dengan backing-backingnya. Udah terpinggirkan semua. Tuh cantik, nggak ada korban, nggak ada yang menderita. Walaupun kemudian ada yang teri-terinya ngeles ya, dia balik lagi ke dunia hitam. Ya, di dalam kolbu kita ada kehitaman, nggak usah tuduh-tuduh orang hitam lah. Ya. Itu ma'ruf. Jadi yang dirubah siapa? Orangnya. Hancurin bangunannya, orangnya nggak dibenerin. Dia buat bangunan baru nggak? Gitu. Itu maknanya. Jadi jangan senang dulu untuk kita masuk gerbek ini gerbek. Enggak. Saya nggak sepakat itu ya. Dakwah kita, dakwah yang belayyin kata Nabi, dengan kelembutan. Lembut tapi jelas, lembut tapi menyayatnya halus. Semoga dakwah-dakwah kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dai-dai, ulama-ulama yang sedang berjuang Allah ridai, Allah ampuni jika salah, Allah bimbing kepada jalan yang diridhoinya. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.